Budidaya tanaman. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mengenal tentang teknik budidaya tanaman secara umum tentunya. Maksudnya untuk budidaya cara dengan tradisional atau secara umum menanam di tanah secara langsung. Tuh. Jadi kalau untuk teknik-teknik yang lainnya perlu ada perlakuan dan ada cara khusus lagi. Banyak sekali teknik atau cara budidaya tanaman ini dan selalu terus berkembang untuk membuat budidaya ini semakin maju, mendapatkan hasil yang maksimal, yang optimal, dan tentunya juga membutuhkan perkembangan teknologi juga. Maka kali ini saya akan memfokuskan diri untuk khusus teori budidaya yang diaplikasikan untuk perkebunan atau ke tanah secara langsung. Budidaya tanaman kita kenal dengan istilah ergonomi. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah untuk memahami dan mengenal teknik dasar dari budidaya tanaman atau ergonomi. Ergonomi berasal dari bahasa Latin yaitu agros yang artinya lapangan produksi dan nomos berarti pengelolaan. Sehingga ergonomi kita artikan sebagai pengelolaan lapangan produksi untuk memaksimalkan produksi atau upaya menghasilkan produksi yang maksimum. Perlu kita ketahui bahwa aturan pengelolaan yang tepat dalam kegiatan budidaya ini maka akan mempengaruhi hasil produksi yang maksimum. Maka kita akan melihat beberapa hal yang dapat menentukan keberhasilan dari teknik budidaya ini. Dua hal yang utama adalah sifat tanaman atau varietas dari tanaman itu, kemudian pemenuhan kebutuhan tanaman atau kesesuaian dengan lingkungan di mana tanaman itu ditanam. Maksudnya adalah bahwa aktivitas dari pengelolaan tanaman itu hendaknya mempertimbangkan dari keseimbangan faktor genetis tanaman dan lingkungannya sehingga produksinya bisa optimal. Hal-hal yang harus diperhatikan, pertama kita harus menggunakan varietas unggul, maksudnya bibit tanaman itu harus bermutu yang bagus. Pengolahan lahan dengan baik dan mengatur jarak tanam. Lalu pemberian air yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Berikutnya adalah pemberian pupuk yang tepat serta seimbang yang sesuai dengan kebutuhan dari tanaman tersebut. Penting juga adalah pengendalian hama dan penyakit dan juga termasuk tumbuhan pengganggu atau gulma. Dan bila diperlukan juga dapat menggunakan zat pengatur tumbuh. Dan terakhir adalah melakukan pemanenan secara tepat waktu serta bagaimana cara penanganan pasca panen yang baik. Kendalanya dalam lapangan yang sering terjadi adalah bahwa aspek pengolahan ini dilakukan dengan kurang baik sehingga dampaknya pada penurunan hasil produksi. Dan akhirnya faktor-faktor tersebut bisa berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada pertumbuhan tanaman. Faktor-faktornya adalah faktor gulma, serangga, dan penyakit secara langsung akan mengurangi kualitas dan kuantitas dari hasil budidaya. Berikutnya adalah kandungan zat hara pada tanah, lalu kerapatan tanaman, dan varietas yang dipakai dan lain-lainnya. Bila tidak diperhatikan dengan seksama, itu jelas akan mempengaruhi dan mengurangi hasil dari produksi tanaman. Maka kita harus menggunakan bibit yang unggul, maksudnya bibit yang memiliki sifat agronomis yang lebih dibandingkan dengan varietas yang lain, meskipun ada beberapa sifatnya yang kurang. Namun secara umum hasil itu masih cukup lebih tinggi dibanding varietas yang lainnya. Berikutnya adalah waktu penanaman yang tergantung dari ketersediaan air dan ini memiliki hambatan atau kendala tersendiri.
saat penghujan kendalanya itu udara menjadi lembab sehingga banyak tanaman yang terserang penyakit. Bila saat kemarau kendalanya adalah kekeringan dan sering terserang hama. Berikutnya adalah pengolahan tanah. Pengolahan ini sangat penting karena untuk mendapatkan kondisi yang baik bagi tanaman, termasuk pembuatan petak, bedengan, guludan, pengaturan irigasi dan drainase, dan banyak sekali untuk urusan pengolahan tanah ini supaya hasilnya menjadi lebih maksimal lagi. Karena proses ini sangat berhubungan erat dengan tanaman, jadi secara langsung berhubungan dengan tanaman yang akan kita budidayakan. Penting juga diperhatikan adalah proses jarak tanaman. Jadi bagaimana menanamnya secara berjajar, barisan teratur dan berjarak. Karena hal ini satu akan memudahkan penyiangan gulma, kemudian pemupukan, proteksi hama, penyakit, lalu mudah dalam pemanenannya. Jadi praktis bisa memudahkan kita dalam pemeliharaannya. Berkaitan dengan jarak tanam ini juga akan mempengaruhi populasi, penggunaan cahaya, kemudian asupan air dan nutrisi pada setiap tanaman. Jadi artinya sangat berpengaruh juga pada hasil produksi nantinya. Selanjutnya adalah aspek pengairan. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing karakter tanaman itu yang dibudidayakan, dan tahapan untuk pemberiannya juga harus tergantung pada fase pertumbuhannya serta perkembangan dari tanaman tersebut. Maka kita juga harus mempertimbangkan kondisi lahan. Bagaimana kondisi lahan tersebut akan ketersediaan air yang mencukupi bagi tanaman yang memerlukan air banyak. Demikian juga yang bagi tanaman yang tidak harus memerlukan air yang banyak. Itu sangat penting bagi kelangsungan tumbuhan. Berhubungan dengan pengairan ini, maka ada beberapa jenis dari kekeringan. Yang pertama adalah arti secara sesungguhnya itu kering, itu tidak tersedianya air. Lalu secara fisiologis airnya ada tapi tidak dapat diserap tanaman karena kejenuhan airnya, kurangnya oksigen, lalu kelebihan CO2, dan fungsi akar dari tanaman itu terganggu. Secara umum untuk pengairan pada awal pertumbuhan tanaman itu memerlukan air yang banyak, sedangkan saat fase pembungaan atau menjelang panen itu memerlukan sedikit air. Lalu yang perlu diperhatikan adalah juga jangan sampai kekurangan atau kelebihan air. Jadi maksudnya sesuai dengan kebutuhan dari tanaman tersebut. Solusi dari kelebihan air adalah pengelolaan drainase. Pengelolaan drainase yang baik itu akan membuat air yang berlebih itu dapat dihilangkan dan tanaman dapat terjaga terhadap kebutuhan air yang diperlukan. Perlu kita ketahui juga jenis dari pengelolaan air itu ada 3. Yang pertama itu irigasi, yaitu penambahan suplemen air dan volume air. Lalu drainase itu pembuangan kelebihan dari air dengan pembuatan bedengan atau selokan seperti itu. Lalu kegiatan konservasi itu perlindungan terhadap sumber-sumber air. Hal ini sangat penting untuk kita jaga dan kita rawat kelestarian dan kelangsungan dari sumber air itu supaya tetap terus memberikan air. Berikutnya kita akan melihat faktor-faktor yang menyebabkan tanaman tahan terhadap kekeringan. Pertama adalah unsur jumlah luas sistem perakaran dari tanaman tersebut. Bila karakter tanaman tersebut akarnya halus dan banyak, maka akan lebih tahan dibandingkan akar yang besar dengan cabang yang sedikit. Lalu unsur populasi pertumbuhan akar.
Jadi tanaman yang memiliki cadangan makanan banyak pada tubuhnya itu akan terus membuat akar dan terus bertumbuh menjangkau daerah-daerah pada pori-pori tanah yang ada kandungan airnya. Berikutnya adalah keberadaan dari cendawan mycorrhiza, yaitu cendawan yang membantu mengabsorpsi air atau istilahnya yang membantu penyerapan air yang berguna bagi tanaman tersebut. Lalu modifikasi daun. Jadi tanaman yang dengan tata letak daunnya yang melebar dan menghadap matahari langsung itu cirinya kurang tahan terhadap kekeringan. Juga unsur sikap stomata dari tanaman. Tanaman yang mempunyai pengaturan menutupnya stomata itu lemah, maka dia juga tidak tahan terhadap kekeringan. Sekarang kita bahas tentang teknik pemupukan pada tanaman. Pupuk itu adalah bahan yang memberikan zat hara pada tanaman, jadi menambah subur sehingga nutrisinya bisa diserap oleh tanaman. Teknik pemberian pupuk itu bisa melalui tanah atau daerah di sekitar perakaran tumbuhan, lalu juga bisa melalui daun atau batang dengan cara disemprotkan, yaitu bentuknya cairan atau larutan. Ada banyak sekali jenis pupuk dan kita kelompokkan menjadi dua, yaitu pupuk organik dan anorganik. Yang organik itu berupa kotoran dari ternak, limbah tanaman, kompos, pascing, bokasi, dan segala macamnya. Lalu yang anorganik itu yang sintetis buatan pabrik dan sumbernya dari mineral-mineral. Berdasarkan kebutuhan tanaman, pemberian pupuk makro yaitu diberikan dalam jumlah yang banyak. Ini mengandung nitrogen, fosfor, kalium, dan Mg. Sedangkan pupuk mikro itu diberikan ke tanaman dalam jumlah yang sedikit. Kandungannya adalah natrium, besi, seng, molybdenum, dan lain sebagainya. Dan ketiga adalah pemberian pupuk secara lengkap yang mengandung dari dua kombinasi tersebut, yaitu pupuk makro dan mikro. Dan ini yang paling penting harus diperhatikan adalah penempatan pupuk yang tepat pada saat pemberian. Harus disesuaikan dengan fase pertumbuhan dari tanaman, perkembangan dari tumbuhan, lalu diberikan secara bertahap dan berulang-ulang disesuaikan kebutuhannya. Cara penempatan atau pemberian pupuk di tanah yaitu dengan penebaran terserak yaitu rata di tanah permukaan, kemudian juga secara tugal atau larikan di sisi samping tanaman. Juga bisa diberikan secara sebar saat pengolahan tanah secara merata diaduk dengan tanah sebelum penanaman atau pada lubang tanam untuk tanaman. Selanjutnya adalah proteksi tanaman terhadap pengganggu. Pertama adalah jenis patogen, yaitu bentuknya berupa fungi, bakteri, atau virus, atau nematoda. Kemudian predator, ini bentuknya berupa serangga, ulat, hewan babi hutan, tikus, burung-burung, dan segala macamnya. Lalu gulma, ini bentuknya tumbuhan pengganggu, bisa rumput, alang-alang, atau tumbuhan yang sejenis namun bisa mengganggu kelangsungan dari pertumbuhan tanaman yang kita budidayakan. Untuk menanggulangi itu semua, tindakan yang paling tepat adalah pencegahan atau preventif. Tujuannya untuk menahan atau mencegah kerusakan. Namun bila sudah terjadi dan perlu dilakukan penyembuhan atau kuratif. Bentuk dari pengendalian hama yang bisa kita lakukan adalah satu itu menjaga kebersihan dari kebun, kemudian mengatur naungan, lalu pemangkasan bagi yang sudah
terkena penyakit ya harus kita potong, kita buang, kita bakar. Lalu penyemprotan pestisida, botania, dan biologi. Hal ini penting untuk menjaga kelangsungan dari tanaman kita agar tetap sehat dan tetap bisa memproduksi hasilnya nanti. Bentuk atau cara pengendaliannya adalah pertama, cara teknik budidaya. Jadi membuang bagian tanaman atau benih yang terserang penyakit, jadi disortir, dipilih. Kemudian membuang sisa tanaman yang dapat menjadi perkembangbiakan dari tanaman pengganggu. Lalu diadakan rotasi tanaman untuk memutus siklus pengganggu. Maksudnya menanam tanaman budidaya secara bervariasi. Tidak selalu harus menanam padi terus, menanam jagung terus. Jadi harus ada variasinya. Yang kedua adalah dengan cara fisik, yaitu dengan memasang penghalang, perangkap serangga untuk tikus, babi hutan, burung, dan lain-lain. Juga melakukan penyiangan untuk menghilangkan gulma. Juga bisa melakukan pembakaran atau pemberian mulsa untuk mengendalikan gulma yang ada. Yang ketiga adalah secara kimiawi, yaitu menggunakan bahan kimia, pestisida, dan jenisnya tergantung dari tipe pengganggu yang ada. Contohnya insektisida, fungisida, herbisida, bakterisida, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah dengan cara biologik, maksudnya memanipulasi faktor biologi dari tanaman. Contohnya menguji secara alami antara organisme tanaman dengan menggunakan tanaman yang resisten atau yang toleran terhadap pengganggu tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan terhadap teknik budidaya secara dasar. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Salam lestari.